Travelers, kali ini Journey akan ajak kamu pergi ke Bangkok dan Pattaya di Thailand. Kita akan mengeksplor tempat-tempat menarik dengan heritage-nya, wisata surga belanja, dan juga berkunjung ke kawasan pantainya. Travelers, saat traveling ke luar negeri, perlu persiapan yang matang. Salah satunya adalah persiapan keuangan. Untungnya nih saya sudah pakai MyBCA yang mempermudah saya berpergian ke luar negeri. Nah, saat ini saya mau ke Bangkok. Saya sudah membeli paket data roaming, lalu juga sudah membeli travel insurance. Yang paling penting juga harus mengaktifkan pocket falas dan mengaktifkan transaksi internasional. Travel insurance untuk memastikan jaminan selama perjalanan kamu, dan pakai data roaming agar komunikasi dan koneksi internet tetap lancar selama berpergian tanpa ganti SIM card. Biar gak perlu ribet mikirin konversi mata uang tiap transaksi di luar negeri, di aplikasi MyBCA dapat dengan mudah membeli valuta asing melalui fitur Pocket Falas. Caranya, pilih menu aktifkan Pocket Falas, pilih sumber dana dan mata uang yang ingin kamu beli, lalu tulis nominal setoran awal. Sebagai langkah penting, jangan lupa aktifkan transaksi internasional dan transaksi debit contactless agar debit BCA Mastercard kamu siap digunakan di luar negeri. Rasanya nggak sabar traveling kali ini karena aku udah mempersiapkan semuanya sebelum keberangkatan. Jadi, gak perlu khawatir ada yang kurang. Di aplikasi MyBCA, semua fitur bisa diakses dengan gampang. Akhirnya, aku tiba di Thailand. Perjalanan kali ini dimulai. Kagum dan excited, dua kata yang bisa menggambarkan perasaanku saat tiba di Thailand. Mengunjungi Thailand di akhir tahun rasanya menjadi pilihan yang tepat karena udara kali ini sangat sejuk. Traveler, sudah pada tahu nggak kalau sekarang wisata di sini sudah ramah muslim loh? Ada beberapa daerah di Bangkok yang sudah ada rumah makan bersertifikat halal. Buat travelers yang datang ke Thailand, terus mau makanan halal pun bisa ke kawasan Wat Phet. Nah, saat ini saya ada di restoran Sofia. Saya mau makan dulu ya. Mataku langsung tertuju ke menu Tom Yum. Sensasi makan Tom Yum di negara aslinya pasti beda nih travelers. Tom Yum bukan hanya sekedar sup. Ini adalah perpaduan rasa pedas, asam, asin, dan juga gurih. Di restoran ini juga memudahkan bagi travelers muslim yang ingin ibadah, karena terdapat musola lengkap dengan tempat wudhu dan alat sholat. Setelah makan selesai, aku langsung ke destinasi pertama nih. Kuil Wat Po menjadi tempat pertama yang aku kunjungi. Banyak turis datang ke tempat ini untuk melihat kemegahan patung Buddha berbaring. Aku terkagum melihat besarnya patung Buddha dengan panjang 46 meter dan tinggi 15 meter. Seluruh patung ini mengkilat berwarna emas yang menambah keindahan ketika sinar-sinar matahari terpancar memasuki kuil melalui jendela. Wow, ini besar banget. Ini adalah salah satu patung Buddha berbaring terbesar di dunia. Terdapat juga ritual menjatuhkan koin di 108 mangkok perunggu. Ini melambangkan 108 tindakan positif Buddha. Keindahan Wat Po juga terlihat melalui candi-candi yang berwarna-warni menghadirkan simfoni arsitektur. Ini melambangkan sejarah dan seni yang menjadi daya tarik wisatawan. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan kekaguman seni ini, aku melangkahkan kaki keluar dari kuil dan berganti dengan semilir angin basah. Di depan mata, terlihat pemandangan Sungai Chao Phraya di bawah langit biru yang nyaris tak berawan nih travelers. Pemandangan ini menambah ketakjuban aku melihat besarnya sungai yang membawa wisatawan berburu pemandangan terbaik. Bangkok adalah salah satu kota besar di dunia yang bisa memanfaatkan sungai sebagai potensi pariwisata.
Nah, wisatawan kayak aku ini bisa naik river boat. Nanti kita akan explore ya tempat-tempat ikonik di Thailand, di Bangkok dengan menggunakan river boat. Tapi ini saat ini saya mau selfie-selfie dulu ya di pinggiran Sungai Chao Phraya karena bagus banget. Sungai ini bagaikan jalan raya yang hidup. Hanya butuh waktu beberapa menit, kapal datang mengangkut lusinan orang dari dermaga satu ke dermaga seberang, tempat berdirinya kuil Wat Arun. Tak tahan dengan magnet keindahan seberang, aku melangkahkan kaki ke dermaga dan menaiki kapal. Hanya butuh waktu kurang persiapan matang. Untuk kenyamanan hati, aku mengandalkan travel insurance dari MyBCA. Mengapa? Karena biaya yang sangat murah di kantong, yakni preminya mulai dari hanya tinggal pilih deh pakai data roaming yang paling cocok untuk kebutuhan kamu. Di MyBCA menyediakan beragam pilihan provider
goreng tom yum. Kita coba ya rasanya gimana. Thank you. Didukung oleh Kali ini aku memulai perjalanan dari hiruk-pikuk Bangkok menuju ke tempat yang menguji adrenalin dan memanjakan mata. Ini adalah Maeklong Railway Market di Provinsi Samut Songkhram. Perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam dengan mobil, menjauhi kepadatan ibu kota dan menuju jantung Thailand yang lebih tradisional. Travelers, saya saat ini mau belanja. Nah, tentu butuh uang tunai. Saat ini saya lagi cari ATM terdekat untuk tarik tunai ya. Kalau butuh uang cash, tinggal langsung aja ke ATM terdekat, tarik tunai pakai debit BCA Mastercard, langsung bisa ambil tunai yang sudah terkonversi mata uang baht, dan memotong saldo Pocket Falas. Udah bisa bebas belanja tanpa takut kalau cuma bisa cash. Dengan Pocket Falas, kamu bisa beli dan nabung hingga 18 mata uang asing dan bisa top up kapan aja dan di mana aja. Yuk aktifkan Pocket Falas di MyBCA. Setelah tiba, rasanya ini memang seperti sebuah pasar tradisional. Pasar ini seperti pasar tradisional yang menjual sayuran, daging, jajanan, bahkan baju, tas, dan banyak lainnya. Lalu, apa sih yang membuatnya begitu spesial? Lihat deh ke bawah travelers, pasar ini sepenuhnya dibangun di sisi rel kereta api. Pedagang hanya membatasi dagangan mereka dengan jarak sejengkal dari rel. Ini bukan rel mati loh travelers, kereta masih lewat di sini. Jadi ini adalah pasar Maeklong. Sisi kanan dan kiri rel kereta api banyak pedagang yang berjualan. Keunikan dari pasar Maeklong ini adalah di jam-jam tertentu kereta akan melintasi pasar Maeklong ini. Ini adalah menjadi salah satu tontonan menarik untuk para wisatawan. Selain itu juga kita bisa beli-beli nih. Di sini ada banyak sekali aksesoris dan juga ada tempat makan yang bisa dikunjungi oleh turis. Kita akan coba susuri ya pasar Maeklong ini. Sambil nunggu experience saat kereta lewat, aku jalan-jalan dulu sambil belanja. Aku menemukan bumbu-bumbu tom yum. Karena penasaran seperti apa khas bumbu tom yum dari Thailand, aku langsung bungkus deh, cuma dengan harga 20 baht. Aku juga membeli kain khas Thailand yang juga bisa jadi oleh-oleh. Aku nggak sabar nih melihat aksi cepat tanggap para pedagang saat kereta mulai datang, karena pada saat inilah keunikan pasar Maeklong mencapai puncaknya. Di Maeklong Railway Market, ini para pedagang dengan sigap langsung menutup payung-payungnya karena saat ini keretanya mau lewat. Kita akan rasakan ya sensasinya gimana, karena kereta-kereta ini akan lewat di jam-jam tertentu. Selain ini, keretanya akan lewat. Para pedagang dengan cepat dan terkoordinasi menggeser bakul dan melipat payung hanya dalam hitungan detik. Lalu kereta api melintas. Dengan kecepatan rendah, kereta melewati dagangan yang hanya berjarak sejengkal di bawah roda dan di sisi jendela. Sebuah kejadian yang mendebarkan tetapi juga menyenangkan.
Masih menjajaki kawasan tradisional, kali ini berpindah ke Damdon Saduak Floating Market. Sebuah jendela ke masa lalu Thailand yang kini bertransformasi menjadi salah satu daya tarik wisata ikonik. Era di mana jalan raya belum populer sekarang, perahu adalah alat utama. Pasar terapung lalu lahir secara alami. Meskipun pasar modern telah menggeser perannya, Damdon Saduak masih mempertahankan pesona klasiknya. Di Damdon Saduak Floating Market ada dua pilihan kapal. Yang pertama kapal kayu dan yang kedua speedboat. Tadi saya naik speedboat dengan harga 2.000 baht. Pengalaman terbaik menaiki perahu di Damdon Saduak adalah menyelami keramaian pasar dan terjepit di antara perahu lain yang dipenuhi pedagang lokal menggunakan topi jerami, lalu kuliner jalur air, dan souvenir serta kerajinan. Untungnya, aku sudah tarik tunai nih, sehingga memudahkan berbelanja di pasar tradisional ini. Meskipun siang hari, pasar ini tetap ramai wisatawan. Selesai naik perahu, aku melihat baju dan souvenir. Tak pakai pikir panjang, aku langsung beli. Bayarnya pakai debit BCA Mastercard, tinggal tap aja, langsung kepotong dari saldo Pocket Falas by BCA. Jalan-jalan ke Thailand rasanya aneh ya kalau kita nggak bawa oleh-oleh. Nah, kali ini aku mau cari oleh-oleh khas Thailand. Yang paling penting sih aku mau siapin kris aja karena di sini udah bisa pakai kris dari aplikasi MyBCA. Kembali ke Bangkok, aku mampir ke tempat oleh-oleh sejenak. Kayaknya lebih enak pilih oleh-oleh sambil minum Thai tea khas dari Thailand langsung. Mulai dari jajanan buah kering dan madu aku beli untuk oleh-oleh. Saya sudah pilih salah satu barang yang ada di sini yakni propolis. Saya langsung mau bayar pakai kris. Bayar dengan kris tentu sangat memudahkan saat berbelanja selama di Thailand. Menuju malam hari, Muay Thai adalah pilihan yang tepat untuk dicoba loh travelers. Tenang, bagi pemula kayak aku nih, ada coach yang sabar banget ngajarin basic-basic Muay Thai. Dimulai dari pemanasan, lalu basic memukul, menendang, dan banyak teknik-teknik lainnya. Ada juga kelas yang bisa diikuti oleh banyak peserta. Bisa juga jadi tempat menambah teman karena gak hanya warga Thailand aja. Banyak juga turis yang mencoba sensasi Muay Thai langsung di Thailand. Rasanya kurang lengkap kalau ke Thailand gak cobain transportasi umumnya. Penasaran dengan MRT Thailand? Aku langsung coba. Ternyata debit BCA Mastercard dapat digunakan dengan langsung tap aja. Tapi jangan lupa untuk aktifkan transaksi internasional dan debit contactless. Dan sampailah aku di Terminal 21. Kalau traveling kayak gini, pasti sering belanja-belanja, kayak oleh-oleh, kebutuhan pribadi, dan banyak lainnya. Kayak aku yang udah lumayan banyak banget nih belanja selama di Thailand. Tapi, agar pengeluaran tetap terkontrol, di aplikasi MyBCA bisa loh atur limit. Caranya, buka aplikasi MyBCA, pilih menu atur, lalu pencet kontrol transaksi, dan bisa geser ke angka yang diinginkan. Terakhir, jangan lupa disimpan ya. Selain berbelanja, kita kan juga perlu untuk membayar akomodasi, transport, dan kebutuhan lainnya saat berpergian. Pastikan keuangan kamu juga terukur ya.
Karena udah atur limit, aku mau lanjut belanja lagi tanpa khawatir tiba-tiba banyak pengeluarannya. Kali ini ke Pasar Pratunam. Definisi pasar super lengkap yang buka sampai malam nih. Banyak barang-barang lucu dan berbagai macam dijual di pasar ini loh travelers. Gak heran Thailand memang dijuluki sebagai surganya belanja. Ini adalah pasar Pratunam, di mana banyak banget turis yang datang ke sini karena pasar Pratunam ini buka dari sore sampai malam. Sekarang udah mau jam setengah 12, tapi masih ramai. Ini adalah belanjaan hari ini, dan tapi masih ada hari esok, dan rasanya besok juga masih mau belanja. Kayaknya kita harus top up dulu deh paket falasnya ya. Kalau mau top up, tinggal buka aplikasi MyBCA, pilih menu Pocket Falas, lalu pilih mata uang asing, dan tinggal masukin nominal top up yang dibutuhkan. Saat traveling, apalagi di luar negeri, traveler tetap wajib berhati-hati terhadap barang bawaan loh ya. Jangan sampai ceroboh nih travelers. Terlebih, barang berharga kamu seperti kartu debit atau kartu kredit yang pasti penting banget buat pertransaksi. Tapi, misal kejadian nih, jangan khawatir karena MyBCA juga menyediakan fitur untuk menonaktifkan sementara atau blokir. Blokir cukup dengan memilih menu kontrol kartu. Mudah banget kan? Traveling ke Thailand rasanya harus mencoba ke daerah pesisirnya, Pattaya, yang sering terkenal dengan kehidupan malamnya yang gemerlap, menyimpan rahasia keindahan pada saat matahari terbit. Udara pagi yang masih segar membuat aku terpikirkan untuk jogging di pagi ini. Ini adalah Pattaya yang berbeda, Pattaya yang tenang, sehat, dan mempesona. Pagi yang sempurna sebagai pemanasan sebelum aku menyelam lebih jauh ke dalam wisata di sekitar Pattaya. Dengan energi penuh, aku bertolak ke selatan Pattaya menuju Nong Nu Tropical Garden and Cultural Village. Tempat ini bukan hanya taman, melainkan sebuah kompleks raksasa yang menggabungkan keajaiban botani dan seni lanskap. Dengan tema kebudayaan Thai yang kental, tempat ini juga menawarkan pertunjukan tarian dan seni tradisional nih travelers. Perjalanan kami berlanjut ke sebuah monumen spiritual yang mengagumkan, Buddha Mountain atau Khao Chi Chan. Ini adalah gambaran besar Buddha duduk dalam posisi sabduing mara yang diukir langsung di permukaan tebing batu kapur. Kalau mau menuju ke Pattaya, bisa mampir ke Buddha Mountain Khao Chi Chan. Banyak juga anak-anak sekolah ke tempat ini untuk melihat keindahan seni yang begitu megah. Aku kembali ke kota saat senja mulai tiba. Aku mencari tempat di pantai Pattaya tepat saat matahari mulai terbenam. Saat langit berubah dramatis, aku mencari posisi yang pas untuk melihat momen keindahan itu. Warna orange di langit dan suara ombak menjadi penutup liburan yang tak pernah aku lupakan. Metro TV